yang kami hormati, Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu yang kami hormati dan selalu banggakan, teman-teman media yang terus mendukung dan membersamai kami dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya, baik melalui tulisan, video, dan karya-karya lainnya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di mana perkara ini terkait dengan suap ijon proyek di kabupaten tersebut. Secara lengkap bagaimana kronologi, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Deputi. Kepada Bapak Asep Guntur Rahayu kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Mas Jubir. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang dari kemarin sore ya, sampai tadi malam, sampai tadi subuh, ya, dan sampai siang hari ini. Membersamai kami dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2025-2026. Jadi pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, kami akan menyampaikan informasi lengkapnya terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian pada saat terjadi peristiwa pidananya, kemudian rekan-rekan penyelidik dan penyidik yang ada di sana menangkap para terduga pelaku yang diduga terkait dengan penerimaan hadiah atau janji ijon proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Peristiwa tertangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Tentunya pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya partisipasi dari masyarakat yang melaporkan kepada kami terkait dengan dugaan atau akan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian diketahui pada awal tahun 2026 terdapat sejumlah proyek pekerjaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini satu dinas ya, jadi disingkat namanya PUPR PKP di pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong. Dari total anggaran pada Dinas PUPR PKP tersebut mencapai 91,13 miliar, jadi hampir 100 miliar. Jadi proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR PKP ini hampir sekitar 100 miliar ya, seperti itu. Jadi untuk tahun 2026 ini ya, jadi belum artinya proyeknya belum berjalan, jadi baru dianggarkan. Pada Februari 2026, Saudara MFT selaku Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030 dan Saudara HEP selaku Kepala Dinas PUPR PKP dan Saudara BDA dari pihak swasta atau dalam hal ini adalah orang kepercayaan dari Bupati melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati. Jadi Februari ya atau bulan kemarin itu ada pertemuan 3 orang itu, Bupati, kemudian juga Kepala Dinas PUPR PKP dan orang kepercayaan Bupati. Jadi di sana dalam pertemuan tersebut kemudian dibahaslah ya, karena Bupati itu membutuhkan sejumlah uang gitu ya untuk memenuhi beberapa kegiatan atau keperluannya seperti itu. Nah,
Dalam pertemuan itu kemudian dibahas terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2026 pada Dinas PUPR PKP. Ya, ada listnya, ada list proyeknya di sana, seperti itu. Kemudian dibicarakan kira-kira bisa nggak ya diperoleh uang dari proyek yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Artinya ini kan di-ijon nih proyeknya. Seperti itu. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPR PKP tahun anggaran 2026 termasuk pembahasan mengenai besaran fee ijon sekitar 10% sampai dengan 15% dari proyek pekerjaan. Jadi tadi dari list yang dimiliki oleh Dinas PUPR PKP ini, kemudian bertiga ini nih menentukan nih siapa kira-kira yang akan mengerjakan proyek-proyek ini. Jadi sudah dipilih, sudah ditentukan pengusahanya. Itu ya seperti itu. Dengan syarat ya ada fee yang akan diminta terhadap para pelaksana nanti ya, sekitar 10 sampai dengan 15% dari nilai proyeknya. Jadi jelas ya, di sini gamblang bahwa niat awalnya itu ya. Jadi mens reanya atau niat jahat awalnya itu ada di situ. Ingin mendapatkan sejumlah uang dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Ini baru perencanaan. Caranya adalah dengan nanti menunjuk siapa yang seharusnya proyek tersebut kan dilelang. Ya, dilelang secara terbuka siapa vendor atau perusahaan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengerjakan itu silahkan ikut lelang. Dengan harapan diperoleh pelaksana atau vendor yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penawaran yang rendah, tetapi juga kualitas yang baik. Nah, tujuan tersebut menjadi hilang. Kenapa? Karena dari awal sudah ditunjuk siapa yang akan mengerjakan proyek tersebut, gitu ya. Perusahaannya sudah ditunjuk, tetapi tadi ada embel-embelnya harus membayar antara 10 sampai dengan 15% dari nilai proyek. Setelah pengaturan plotting, MFT kemudian menuliskan pada lembar rekap pekerjaan fisik berupa kode huruf tertentu yang merupakan inisial rekaman. Jadi bentuknya itu satu lembar ya, kan? Jadi itu lembar begini gitu ya. Lembar di sini ada nama-nama proyeknya gitu, pekerjaannya seperti itu ya. Di lembaran itu kemudian dikasih tanda. Ini tanda inisial orang, inisial vendor yang akan mengerjakan. Ini si A, si B, si C gitu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang akan mengerjakan paket proyek di Dinas PUPR PKP Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2026. Setelah itu MMT mengirimkan via chat WA kepada BDA. Jadi nanti orang-orang ini, si BDA inilah yang akan menghubungi para vendor tersebut, ya, para pengusaha tersebut. Permintaan sejumlah fee ijon kepada para kontraktor yang ditunjuk Bupati diduga karena adanya kebutuhan menjelang hari raya. Bahwa kemudian terjadi meeting of mind atau mensrea atau kesepakatan antara MFT dan HEP, jadi antara Bupati dengan Kepala Dinas PUPR PKP selaku penyelenggara negara dengan 3 rekanan untuk mengerjakan paket proyek Dinas PUPR PKP Kabupaten Rejang Lebong tersebut. Jadi pada saat terjadinya tindak pidana ini gitu ya. Kan kalau tadi disampaikan di awal bahwa tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana korupsi gitu. Dalam hal ini kan diawali dengan tadi adanya meeting of mind, kesepakatan antara 3 orang ini, kemudian disampaikan kepada para vendornya ya. Setelah itu disetujui gitu ya oleh mereka, dan kemudian sejumlah uang ini
diberikan atau berpindah dari vendor tersebut sebagai bentuk persetujuan atas keinginan dari saudara MFT selaku bupati, gitu ya, seperti itu. Ada 3 perusahaan, ya. Satu IRS selaku pihak swasta dari PT SMS, yang kedua EDM selaku pihak swasta dari CPMU, dan ketiga saudara YK selaku pihak swasta dari CPAA. Jadi di antara sekian banyak list pekerjaan tadi, kemudian nama-namanya sudah dibubuhkan, yang tertangkap tangan oleh petugas KPK, yaitu 3 orang ini nih. Jadi pada saat penyerahan dari 3 orang ini, dari IRS, EDM, dan YK. Setelah adanya penunjukan langsung tersebut, diduga terjadi penyerahan awal atas fee berupa uang dari ketiga rekanan kepada MFT melalui para perantara dengan total mencapai 980 juta, yang secara rincinya sebagai berikut. Pada tanggal 26 Februari 2026, jadi ini setelah digali ya informasinya, EDM dari CPMU menyerahkan 330 juta atau 3,4% dari nilai proyek berupa pembangunan pedestrian dan drainase serta sport center senilai 9,8 miliar melalui saudara HEP. Nah, tadi mungkin rekan-rekan ada pertanyaan. Awalnya kan dimintanya antara 10 sampai 15. Kenapa ini memberinya 3,4%? Jadi ini bertahap pemberiannya. Jadi jumlah 10 sampai 15% itu adalah nilai totalnya, ya, sampai pekerjaan itu selesai. Nah, pembayarannya pun nanti pelaksanaan pekerjaannya itu per termin. Termin pertama, kedua, ketiga, dan keempat, seperti itu. Jadi nanti pembayarannya juga atau pemberian nilai ijon itu yang 10-15% itu juga sesuai dengan pembayaran terminnya. Jadi ini untuk awal ya, sebagai tanda jadi gitu ya. Itu untuk EDM memberikan 3,4%. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2026, IRS dari PT SMS menyerahkan 400 juta, 13,3% dari nilai proyek berupa pekerjaan jalan senilai 3 miliar melalui SAG, ya, selaku ASN di Dinas PUPR. Nah, ini bertanya lagi, loh kok ini ada yang 13? Sudah ini ya, tergantung kepada kemampuan keuangan dari masing-masing perusahaan. Ada juga yang dibayar sudah lunas gitu ya, atau lebih, misalkan 15 dibayarnya 13,3. Jadi nanti tinggal dia sedikit lagi untuk melunasinya. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2026, jadi masih pada tanggal 6 Maret 2026, YK dari CPAA menyerahkan 250 juta atau 2,3% dari nilai proyek berupa penataan bangunan dan lingkungan kawasan stadion sepak bola senilai 11 miliar melalui saudara REN selaku ASN di Dinas PUPR PKP. Setelah mendapat informasi awal dari masyarakat, tim melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan, kemudian setelah mendapatkan kecukupan informasi pada pekan lalu atau sekitar tanggal 6 gitu ya, tim melakukan pemantauan intensif di wilayah Bengkulu ya sebelum tanggal 6. Dalam prosesnya, pada Senin 9 Maret 2026, tim KPK mendapati adanya proses penyerahan dugaan uang ijon. Jadi tadi setelah kita dapatkan informasi terkait pertemuan dan lain-lainnya, kemudian ada pemberian sejumlah uang, baru pada saat penyerahan uang ya yang dibungkus plastik dalam sebuah tas berwarna hitam, nanti rekan-rekan akan melihatnya, kami akan perlihatkan kepada rekan-rekan yang dilakukan saudara HEP kepada MFT. Kemudian tim KPK akhirnya mengamankan saudara HEP dan SAG serta sejumlah pihak lain pada saat mereka sedang berbuka puasa bersama di salah satu restoran di wilayah Pantai Panjang, Bengkulu. Sementara itu secara paralel, tim KPK turut mengamankan pihak-pihak lain di sejumlah lokasi, diantaranya di Bengkulu, Kepahiang, dan Rejang Lebong, karena ini terpisah-pisah ya tempatnya. Dari peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK kemudian mengamankan total 13 orang, di mana
9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif di kantor KPK di Gedung Merah Putih pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekitar pagi hari ya. Nah, dari 13 orang tersebut 9 orangnya adalah Saudara MFT selaku Bupati Rejang Lebong, Saudara HEN selaku Wakil Bupati Rejang Lebong, Saudara HEP Kepala Dinas PUPR PKP, Saudara IRS swasta PT SMS, Saudara EDM swasta dari CPNU, Saudara YK swasta dari CPAA, REN ASN pada Dinas PUPR PKP, SAG ASN pada Dinas PUPR PKP, dan BDA swasta atau orang kepercayaan dari Bupati. Jadi yang dibawa ke sini adalah 9 orang ya. Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa dokumen, barang bukti elektronik atau BBA hingga uang tunai 5,8 juta dengan rincian sebagai berikut. Di dalam mobil HEP dengan nominal 309,2 juta, di dalam sebuah tas berwarna hitam yang berada di rumah HEP dengan nilai 357,6 juta, dan di dalam koper yang disimpan di bawah TV ya, di rumah SAG dengan nilai 90 juta rupiah. Tadi di depan disebutkan nilainya sekitar 900 sekian juta. Nah, ini mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa nilainya sekarang jadi 756? Karena pemberiannya ada yang diberikan, sudah diberikan terlebih dahulu di bulan Februari ya, seperti itu. Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain oleh MFT melalui HEP dari sejumlah pihak dengan modus permintaan fee proyek kepada sejumlah rekanan yang mencapai total 775 juta rupiah. Ini permintaan yang lain ya. Di samping yang ijon yang tadi, sehingga perbuatan ini duga merupakan hal yang berulang. Jadi sebelumnya untuk tahun anggaran 2025 juga terjadi hal yang sama. Ya. Jadi pertanyaannya kan begini, mengapa sih kok mau si pengusaha itu dijanjikan? Jangan-jangan nanti kan cuman PHP gitu ya. Janjinya tidak ditepati, padahal uang sudah keluar ratusan juta. Nah, mereka mau itu karena di tahun sebelumnya, tahun anggaran sebelumnya, mereka juga mendapat hal yang sama gitu. Jadi, ijon ini tidak hanya dilakukan di tahun anggaran 2026 saja, tapi di tahun anggaran 2025 juga sudah pernah dilakukan, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya. Tapi paling tidak yang 3 orang ini sudah pernah mendapatkan proyek dengan cara ijon ini di tahun 2025. Gitu. Bahwa kemudian peristiwa tertangkap tangan ini akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pengembangan adanya dugaan tindak pidana korupsi lain di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Jadi tentunya tim tidak hanya akan berhenti di perkara ini, tapi juga ini adalah pintu masuk. Kita bisa melihat ada pekerjaan ini tidak hanya di Dinas PUPR PKP, tapi juga pada dinas-dinas lainnya. Kami menduga bahwa praktek-praktek seperti ini terjadi di dinas yang lainnya. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan intensif, kemudian juga kecukupan bukti-bukti dan yang lainnya, maka ditetapkan 5 orang. Yang pertama adalah MFT Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030, HEP Kepala Dinas PUPR PKP, yang kedua. Yang ketiga IRS swasta PT SMS ya. Kemudian EDM swasta dari CPMU dan YK swasta dari CPAA. Selain itu, kami juga sampaikan bahwa PT SMS sebelumnya juga pernah terjerat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu
tahun 2017 yang ditangani KPK dan divonis terbukti bersalah. Kenapa ini kami sampaikan? Kepentingannya adalah supaya nanti para penyelenggara negara, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu, tidak lagi memilih para penyedia yang memang pernah terjaring melakukan tindak pidana korupsi gitu. Kenapa? Karena ini akan berulang gitu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dipilih yang benar-benar memang bersih, benar-benar memang akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar seperti itu. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan tanggal 30 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Saudara MFT bersama-sama Saudara HEP, pihak penerima ya, ini disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 B besar, karena tadi ada penerimaan lainnya ya. Itu ada kami jerat juga dengan pasal gratifikasi ya. Undang-Undang Nomor 3199 Yunto Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Sementara itu Saudara IRS, Saudara YK dan Saudara EDM sebagai pihak pemberi disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar pasal 605 ayat 1 atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini tentang KUH pidana. Jadi ada beberapa pasal ya yang dari Undang-Undang Tipikor itu ditarik ke KUHP. Nah, ini pasalnya 605 ayat 1 atau pasal 606 ayat 1. Yunto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Demikian yang bisa. Oh, ternyata ada lagi sini. Maaf ya. Dari Mas Budi disampaikan. Bahwa peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pengingat peran serta masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi di beberapa tempat yang saat ini atau beberapa waktu ini kami melakukan berkegiatan karena tentunya ada laporan dari masyarakat. Tertangkap tangan para pelaku tindak pidana korupsi ini tidak terlepas dari laporan dari pada masyarakat kepada kami gitu ya. Bantuan dari masyarakat melaporkan tentang terjadinya tindak pidana korupsi di daerahnya. Tentunya kami sangat mengapresiasi karena apabila dibiarkan tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Seperti infrastruktur yang tentu juga tidak tahan lama, kemudian juga kualitasnya buruk dan lain-lain. Dan itu akan tentunya yang menderita adalah masyarakat itu sendiri. Dan KPK memastikan setiap laporan yang disampaikan tidak akan berhenti sebagai catatan atau tumpukan berkas, tapi akan diproses dan ditindaklanjuti secara profesional di beberapa keterangan. Kemudian sampai saat ini KPK telah menerima 5.080 aduan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi catatan ini di PLPM ya atau di Dumas ada 5.080 sampai dengan hari ini ya laporan gitu. Tapi tentunya laporan itu juga kami menghimbau kepada masyarakat yang melapor itu untuk dilengkapi dengan dokumen-dokumen tentunya laporan itu. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terus meningkat tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat dalam penyampaian laporan kepada kami. KPK turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Rejang Lebong serta Bengkulu dan sekitarnya yang mendukung penanganan perkara ini, termasuk apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepahyang, Polres Bengkulu yang telah memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Angkasa Pura Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah membantu proses penerbangan para pihak yang diamankan di Jakarta. Dalam kesempatan ini KPK juga mengimbau agar para penyelenggara negara
dan aparatur sipil negara untuk menolak segala bentuk pemberian gratifikasi. Nah, kalau menolak itu kan artinya yang punya inisiatif itu dari luar. Nah, sedangkan ini yang punya inisiatif itu dari dalam nih, kumpul-kumpul dulu. Nah, selain juga menolak, juga kami menghimbau untuk tidak lagi berkeinginan atau tidak lagi berniat untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena tentu dampaknya akan sangat buruk bagi kehidupan warga masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Dan tentunya juga masyarakat juga saat ini sudah melek hukum, saat ini juga masyarakat sudah memiliki keberanian, dan kami juga membuka selebar-lebarnya kepada pintu kepada masyarakat untuk melapor. Jadi agar para penyelenggara negara dan ASN ini benar-benar menjalankan pekerjaan dengan baik, karena masyarakat mengawasi saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan tugasnya. Karena kapanpun masyarakat bisa lapor kepada kami, dan setiap saat kami akan menindaklanjuti laporan itu dan akan datang untuk melakukan upaya paksa apabila memang benar terjadi tindak pidana korupsi atau peristiwa korupsi di tempat yang dilaporkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Jibir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap dan jelas bagaimana konstruksi dan kronologi terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Rejang, Lembong, Provinsi Bengkulu, di mana KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Saudara MFT, selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030, kemudian HEP, selaku Kepala Dinas PUPR PKP, IRS selaku pihak swasta dari PT SMS, EDM selaku pihak swasta dari CVMU, dan yang kelima tersangka Saudara YK yang merupakan pihak swasta dari CVAA, di mana KPK kemudian melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Baik teman-teman media, sebelum kami menunjukkan barang bukti, kami ingin memberikan sedikit gambaran terkait tadi yang disampaikan Pak Deputi mengenai kronologi peristiwa tertangkap tangan. Belum muncul. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Deputi bahwa tanggal 9 Maret 2026, tim terus mengikuti para pihak yang diduga terkait dengan perkara ini, diantaranya adalah Saudara HEP yang merupakan Kadis PUPR PKP Pemkap Rejang Lebong, yang saat itu dibonceng oleh Saudara SAG. Nah, ini tim terus mengikuti karena diduga HEP ini membawa rangsel yang berisi uang, yang itu diduga adalah bagian dari suap ijon proyek dalam perkara dimaksud. Pihak-pihak ini kemudian sempat masuk di beberapa jalan kecil atau gang, dan tim juga sempat kehilangan jejak, ya. Namun kemudian tim mendapatkan lagi di mana yang bersangkutan HEP ini berganti, ya, kemudian menggunakan mobil. Nah, ini terus diikuti oleh tim. Kemudian sampai pada akhirnya tim mengamankan Saudara HEP ini bersama pihak-pihak lainnya saat berbuka puasa, di mana saat mengamankan Kadis PUPR PKP ini, tim juga mengamankan uang sejumlah 310 juta rupiah. Di slide berikutnya.
yang paling kiri, teman-teman bisa melihat itu gambaran saat barang bukti uang tunai senilai 310 juta rupiah yang diamankan di mobil yang ditumpangi oleh saudara HEP. Itu terjadi sekitar pukul 6 sore. Kemudian berselang beberapa menit kemudian, tim juga mengamankan uang senilai 357 juta rupiah ya, di rumah HEP ini. Kita pecah tim. Di gambar tengah ya, teman-teman. Kemudian beberapa pihak juga masih terus dipantau dan diikuti, dan tim kemudian mengamankan kembali uang senilai 90 juta rupiah dari rumah SAG yang tadi Pak Deputi sampaikan disimpan di bawah meja TV. Gitu ya. Nah, ini gambarnya teman-teman bisa melihat di sisi paling kanan. Tim juga masih terus melakukan pengejaran hingga pukul 11:30 malam ya, kepada saudara IRS. Ya, ini sempat terjadi kejar-kejaran mobil dan akhirnya berhasil diamankan di pukul sekitar 23.30 yang berlokasi di Bengkulu. Nah, kemudian dari 13 orang itu tim melakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu, yang selanjutnya diantaranya 9 orang kami bawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan barang bukti dalam bentuk uang tunai yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Saya bergeser dulu. Takut ada yang di amplop. Barang bukti dalam bentuk uang tunai ini yang diduga diantaranya adalah untuk kebutuhan lebaran saudara MFT, ini diamankan di 3 lokasi. Yang pertama di mobil saudara HEP senilai 309,2 juta rupiah. Kemudian di sebuah tas berwarna hitam senilai 357,6 juta rupiah, dan tempat ketiga yaitu di bawah meja TV senilai 90 juta rupiah. Sehingga total yang diamankan senilai 756,8 juta rupiah.
Cukup teman-teman? Baik, terima kasih.